Tayangan di Chandra Malik Televisional CMTV dapat dinikmati pula di Chandra Malik Broadcasting. Disebabkan oleh cinta, pada mulanya kita jumpa, diperjalankan oleh rindu, pada akhirnya kita menyatu. Perpisahan itu sementara, justru menguatkan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Chandra Malik, dalam program Melodia Sastra di Chandra Malik Television Channel. Masih membaca puisi-puisi dalam buku sekumpulan puisi Luka Kata, terbitan Grasindo 2019. Sebagaimana yang telah lampau, saya datang membawa risau. Semoga Anda cukup tabah dan tidak merasa lelah. Sebab puisi seringkali tentang kenyataan yang bisa jadi bukan tentang kebahagiaan. Saya akan buka perjumpaan kali ini dengan hanya beberapa kata yang terhimpun dalam satu puisi berjudul Padamu Aku. Padamu aku, tatapanmu menembus dada. Pandangan pertamaku luruh, turun ke hati, dari mata jatuh cinta. Ya, padamu aku punya. 2017. Ringkas, pendek, namun juga tetap merupakan jejak dan bahkan penanda perjalanan hidup. Saya mencatat perasaan-perasaan yang berisi kegelisahan-kegelisahan, juga berisi letih dan sedih, yang dengannya meski harus tertatih-tatih, saya memilih untuk tidak pernah memedulikan rasa perih. Lelahku untukmu. Jika tak punya cinta yang cukup, takkan kumiliki tenaga yang sanggup untuk menempuh seluruh upaya demi menjaga segala tentang kita. 2018. Nah, ini sebuah puisi yang membawa duka, namun juga menjadikan kita dewasa, bahkan untuk mengalami sepi. Bagaimana ini semua berakhir?
Bagaimana pula segala bermula tidak seperti yang kupikir, tak pula seperti yang kurasa. Seluruhnya toh akan selesai walau bukan kita yang mulai. Bahkan yang berpangkal ramai bisa belaka berujung damai. Benar-benar yang kumiliki ternyata bukan aku yang punya. Bahkan untuk mengalami sepi, aku harus kehilangan kita. 2018. Bayangkan, untuk mengalami sepi, untuk kembali sendiri, mengapa harus dengan kehilangan kita? Mengapa harus dengan kehilangan cinta? Namun itulah yang terjadi. Jejak demi jejak, tapak demi tapak dihimpun satu persatu dari luka, dari rindu, untuk dituliskan, untuk diabadikan dalam puisi, dalam syair, atau apapun itu namanya. Suatu kerja yang teramat berat, melelahkan, namun juga terasa sedemikian dahsyat, menghadirkan pengalaman-pengalaman. Bahkan di dalam gelap, seorang penyair masih bisa menulis. Bahkan ketika tidak ada cahaya pengap, penyair masih bisa bersajak dengan tangis. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan pernah lelah untuk menuliskan apa-apa yang Anda pikirkan, Anda rasakan. Ini bukan tentang benar dan salah, bukan tentang baik dan buruk. Ini tentang bagaimana sekali hidup selamanya berusaha sanggup memberi hasanah menjadi sejarah. Oke, saya lanjut dengan puisi berikutnya. Oleh karena cahaya, jikapun harus selesai dari urusan nan tak usai, jangan ada yang melerai. Biar angin hujan berderai. Sering aku tak sanggup melawan api yang meletup-letup dan dahi yang mengernyit tanpa takut meski sedih. Harus ada yang mengajari betapa kehilangan terbesar bermula dari terlalu berani merasa diri paling benar. Kalau kepadaku kau butuh seperti gelap kepada suluh, maka oleh karena cahaya kau harus rela meniada. 2018. Sepertinya ketika puisi ini dituliskan,
penyairnya belum selesai dengan pertengkaran demi pertengkaran, sehingga terasa betul amarah yang meledak-ledak, terasa betul gelisah yang menghenyak, terasa betul intonasi, nada suara yang meski tidak selalu meninggi tapi memukul. Bahkan jika itu harus memukul dada kita sendiri. Gaduhmu sepi. Ragu tak pernah sepi. Gaduh syakwa sangka. Laun menggerus hati. Menyisa tak percaya. Ada yang lebih besar dari segala kehilangan. Tiada yang lebih besar dari rasa kehilangan. 2018. Ternyata yang lebih besar dari kehilangan adalah rasa kehilangan. Karena belum tentu yang kehilangan merasa kehilangan. Belum tentu pula yang memiliki merasa memiliki. Sehingga ketika pun telah pergi dan mustahil kembali, jangan terlalu berharap bahwa engkau masih ditunggu. Siapa tahu baginya engkau telah lenyap dan tidak ada lagi dalam kalbu. Sepi takkan kemana. Sebab mencintaimu ialah pertanyaan yang tak memerlukan jawaban. Dan merindukanmu selaksa persoalan sehari-hari antara bertahan dan berserah. Kita berbagi napas selembut lembut. Udara dingin, pohon-pohon palem di seberang, Kamboja melengkung searah semburat ufuk, kecipak ikan-ikan dan jarum jam yang melambai menebalkan keyakinan. Jika ada yang lebih tinggi dari harapan, niscaya itu doamu. Asa membumbung tiap kau semakin merunduk. Masih ada di pelupukmu basah air mata dan peluk seorang perindu. Aku ketika tanpa. 2017. Ternyata puisi bisa juga dijaga dengan sangat tertib dengan memperhatikan pilihan-pilihan kata dan rima di ujungnya. Liuk lekuk, lika-liku, permainan, keasikan dalam menyusun-nyusun perkataan, menjadikannya bergelombang, pergi dan pulang, sedemikian teratur
hingga terasa betul keindahannya. Namun puisi juga merupakan kebebasan yang oleh karena itu boleh pula tidak teratur. Boleh pula melakukan percobaan-percobaan, melakukan manuver-manuver, seperti membiarkan diri meliar, tak bisa dijinakkan, seperti tidak teratur. Namun bukankah ketidakteraturan membutuhkan keteraturan agar tetap tidak teratur? Dan itulah kekuatan kata-kata. Itulah kekuatan sastra. Itulah kekuatan puisi. Itulah kekuatan mengolah hati. Jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang bagaimana puisi dinilai oleh pembaca, oleh pendengar, oleh penikmatnya. Lepaskan saja isi hati, curahkan, tumpahkan. Boleh sekali dilahirkan dan kemudian dibebaskan, puisi itu menjalani takdirnya. Boleh pula digubah, diubah, diolah untuk menjadikannya lebih bertenaga. Pilihan kembali kepada setiap kita. Dan tidak ada yang benar-benar berhak menentukan hari ini dan masa depan kecuali sang pejalan. Diam sebaik-baiknya. Aku ingin berhenti di tengah jalan dan kalian tabrak. Tak perlu menepi, meski kelelahan arus gerak. Ingin aku diam saja di titik perhentian ini tanpa ada deru lagi. Diam sebaik-baiknya, erat memeluk sepi, lantas terbawa pergi. 2017. Ketika sudah sampai pada titik jenuh tertentu, bahkan itu kemudian membawa penyair kehabisan kata untuk dipadu. Ya, yang dia tuliskan adalah tentang diam, tentang tak lagi bergerak. Namun itu menunjukkan betapa kelam apa-apa yang ia rasakan hingga kelak. Tinggal kita saat ini yang membacanya, bukan pada masa ketika puisi itu dituliskannya. Semoga bisa mengambil hikmah. Semoga membuat kita semakin tak mudah menyerah. Sekarang tanpamu. Sesungguhnya sepi tak mengurung diri. Ia justru berkeliaran di dalam keramaian. Inilah hari-hari paling sulit dalam hidupku sejak tanpa. 2018. Seperti cinta sedia kala, aku belajar menyayangimu dari urutan paling
awal lagi. Dari gugusan-gugusan rindu menggambar lambang hati. (2018). Yang menyenangkan dari menulis puisi salah satunya adalah ketika bahkan satu baris atau dua baris atau bolehlah satu paragraf, satu alinea memiliki kekuatan yang sedemikian rupa untuk sekadar dikutip. Ya tentu saja oleh teman-teman dengan beragam kepentingan. Rasa hati sedemikian bahagia ketika karya bisa hadir untuk Anda. Silahkan jika Anda merasa suka untuk mengutip 1-2 kata atau beberapa baris untuk menemani Anda menangis. Silahkan. Boleh untuk disajikan di sosial media, boleh dicantumkan di kartu-kartu atau di surat-surat undangan, boleh untuk menjadi moto, untuk menjadi pilihan-pilihan kata dalam karya-karya Anda. Silahkan. Karena itu bagi saya juga merupakan kebahagiaan, merupakan kebanggaan. Walaupun saya merasa tidak bisa memberi apa-apa selain luka kata. Tapi bahkan luka tak akan pernah percuma. Cinta tak akan pernah sia-sia. Semoga suatu saat Anda akan menulis sendiri apa-apa yang pernah tersemat dalam kehidupan asmara, dalam kenyataan-kenyataan yang ada. Perlahan, sia-sia. Teramat cepat waktu, teramat lambat rindu, terlampau berat. Semua tema diangkat, habis seluruh bahan untuk pertengkaran. Ikhtiar lebih dari cukup. Rukun tapi tak lagi sanggup. Lalu seberapa lama sesungguhnya usia luka? Seberapa lama sesungguhnya usia luka? 2018. Terima kasih telah berkenan hadir dalam program Melodia Sastra CMTV di Chandra Malik Television Channel. Saya akan kembali pada kesempatan-kesempatan berikutnya masih membacakan buku sekumpulan puisi Luka Kata terbitan Grasindo 2019. Saya Chandra Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.